Welcome back to Omah Dipa Podcast. Malam ini kita kehadiran seorang anak muda. Umurmu berapa sih ya? 23 ya, masih anak muda lah ya. Sebenarnya tadinya mau ngundang omnya dia, tapi nggak pernah kejadian. Sekarang ponakannya. Nah, jadi bahasan malam ini kita bakalan ngobrolin NFT, sisi lain dari NFT. Jadi mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu atau mungkin juga udah tahu, sebenarnya kita tidak membahas NFT secara detail malam ini, tapi sisi lain dari bidang ini justru bisa juga menghasilkan hal tersebut gitu. Jadi kalau bicara NFT itu singkatannya non fungible token atau token yang tidak bisa ditukar ya secara physically. Jadi si token itulah yang akan menjadi milik yang sudah diverifikasi sama si ownernya si token. Nah, ini Rian ini adalah seorang basicnya dia di grafis, ya, main di grafis. Nah, kita pengen tahu seperti tagline-nya atau caption-nya tadi, sisi lain dari NFT. Karena kebanyakan orang taunya kalau terjun di dunia NFT pasti berpikir kepada apa istilahnya tuh? Marketnya tuh apa namanya? OpenSea ataupun yang sejenisnya ya. Banyak sih Om Dipa. Seperti itu. Nah, Rian ada sisi lain yang ditekuni oleh Rian adalah bahwa dia menjadi istilahnya apa ya? Agent atau bukan ya? Enggak sih, lebih lari ke jasa pembuat NFT. Pembuat NFT. Nah, jadi si jasa yang jual oleh Rian ini adalah dia membuat NFT-nya gitu ya. Ya, jasa pembuat NFT. Nah, jadi kalau bicara NFT, apa saja yang bisa menjadi produknya apa aja yang bisa diupload di market ya, bilang gitu ya, market lah. Contohnya misalnya foto, gambar, musik dan sebagainya, yang lukisan juga bisa Om. Lukisan ya. Lukisan tapi yang versi digital gitu, ya. Nah, kita masuk ke topiknya bahwa Rian ini menjual jasa. Jadi konsepnya gimana deh, Yan? Kamu dapat order dari buyer, dari si buyer ya. Nah, kamu coba cerita salah satu contohnya misalnya. Yang bayarmu tuh yang kita sempat ngobrol tuh, si yang punya jadi yang mengorder ke Rian itu Rian menggambar. Iya. Dikasih lah kayak briefnya kayak gitu. Brief dari si yang order ya. Setelah brief dikasih, Rian gambar. Iya. Nah, setelah jadi gambarnya, barulah kayak gini lah step by stepnya tuh. Dia ngasih semacam kayak deskripsinya tentang apa projectnya dia gitu. Seberapa banyak item yang dibutuhkan. Item yang dibutuhkan tuh kayak baju. Baju, mata, mulut. Mulut tuh lebih lari mata, mulut, hidung kayak gitu tuh lebih lari ke ekspresi. Jadi ekspresi itu bisa senyum, marah, dan lain-lain lah kayak gitu tuh lah. Contoh satu kasus misalnya kayak gini. Berarti yang order ke Rian ini setelah mendapatkan apa yang dikerjakan oleh Rian, dia yang menjual. Iya. Ke apa istilahnya? Kayak OpenSea ini apa disebutnya? OpenSea ini marketplace terbesar lah gitu di dunia. Marketplace terbesar di dunia saat ini ya, untuk populer lah bahasanya. Yang populer ya untuk transaksi NFT inilah ya. Iya. Si OpenSea. Jadi si pengorder gambar katakanlah atau produk bilang
ini ngorder ke Rian, dia yang menjual. Dia menjual. Gitu ya. Itu biasanya ya dalam sebulan berapa banyak order yang Rian dapat? Kalau dalam sebulan tuh Rata-rata. ya gini Om Dipa nggak pernah hitung lah gitu. Maksudnya ada project jangka panjang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Gitu. Ada project cuma sekali nih. Maksudnya sekali itu cuma dikasih waktu 7 hari, 5 hari, 3 hari. Tergantung sih berapa lama yang dia berikan waktu gitu. Oh iya. Kalau dalam sebulan ya apa ya, kadang dapat project NFT yang besar ini. Ada 3-4 dah, itu udah banyak banget dah gitu. Maksudnya orang ngeliatnya oh cuma 3-4 kecil lah gitu, tapi kan dia tuh harganya maksudnya bukan harga sih, maksudnya lebih lari ke dia tuh cuma tahu 3-4 sedikit ya, bukan. Tapi yang kita ngeliatnya itu berapa banyak sih item yang dia butuhkan. Ya itu yang tempatnya kita pusing lah gitu maksudnya gitu. Banyak banget. Kan asik tuh. Mulai Om Dipa ada gambaran. Misalnya satu project yang dikasih ke Rian nih. Misalnya anggaplah jadi project itu lebih seringnya model kayak gimana? Misalnya yang order nih ke Rian nih, project yang model kayak gimana yang paling sering? Yang paling sering, kalau dibilang paling sering sih Anda, cuma paling banyak peminatnya itu yang kayak kartun kayak gitu. Kartun karakter kayak kayak samurai kayak gitu, anime kayak gitu. Jadi kalau dia ngordernya terlalu maksudnya kalau dia mesennya terlalu rumit gambarnya gitu, nanti susah bakal di generate ya. Ya itu bakal NFT. Susah gitu. Nah, apa namanya, dari yang mungkin masih banyak yang nggak ngeh ya atau belum paham nih kan teman-teman tuh. Ini kan gambar, ya kan? Gambar yang diorder ke Rian. Nah, setelah gambar ini jadi, dikirimlah ke yang order kan? Ya. Nah, gambar itu yang diupload ke marketplace itu hanya berbentuk gambar atau apanya yang akhirnya yang akan dibeli sama orang-orang? Yang pertama, kalau yang jelas lah gambar ya gitu. Jadi orang bisa ngeliat apa sih gambarnya nih? Oh, gambarnya kartun gitu. Misalnya kartun lah. Jadi ada daya tariknya juga gitu, bukan cuma sekedar kita bilang ada nggak smart contract-nya, ada apa sih blockchain-nya kayak gitu. Jadi blockchain itu adalah satu sistem yang mengenkripsi ya. Blockchain itu apa ya, kayak tempat penyimpanan si metadatanya. Metadata. Nah, jadi ntar kripto lah blockchain. Jadi blockchain itu adalah tempat si kripto ini ditransaksikan lah ya. Metadatanya. Oke. Nah, buat teman-teman yang agak ribet tentang penjelasan blockchain, mungkin bisa cari di YouTube lah, di Google. YouTube, karena yang kita akan bahas kali ini adalah bahwa ada sisi lain dari ketika mungkin berpikir, waduh, karena ternyata ngejual produk, katakanlah ya, produk seni digital di OpenSea atau marketplace yang lain itu ribet ternyata gitu. Nggak semudah yang kita bayangkan, orang terus bisa langsung dapat sekian Ethereum gitu kan. Benar. Iya kan? Ternyata nggak semudah itu gitu loh. Nah, ada hal yang lain yang mungkin bisa dilakukan sama teman-teman adalah menjual jasa pembuatan produknya gitu kan, si NFT-nya ini. Tapi balik lagi nih Om Dipa, kalau dia itu bukan kreator susah banget gitu. Maksudnya orang yang basicnya bisa menggambar tuh gampang. Betul. Jadi dia tuh punya ide banyak lah gitu. Saya mau bikin project inilah A, B, C kayak gitu. Tapi kalau dia tuh bukan seniman, maksudnya seniman tuh desainer gitu. Iya. Tapi dia pengen banget terjun ke dunia NFT. Itu ya menjadi kolektor sama penjual lagi. Jadi dia tuh beli produk kita, habis itu dia jual lagi. Oh gitu. Enggak nih, kalau ada orang yang berpikiran mungkin yang pengen dia juga seperti yang Rian kerjakan gitu.
apa yang harus dia tahu gitu? Yang pertama tentang apa itu blockchain, smart contract itu apa, apalagi kriptonya tuh yang paling banyak orang cari itu apa gitu. Terus yang kedua itu projectnya ini jangka panjang enggak gitu. Oke. Sama ini juga nih Om Dipo, paling penting gitu. Setelah kita beli NFT-nya orang tersebut, apa yang kita dapat? Feedback apa yang kita dapat? Ya itu yang penting. Itu yang penting sebenarnya itu. Maksudnya di bulan Februari ini logo yang tren lah, ada bilang gitu logonya. Jadinya tuh ada roadmap-nya gitu. Oh, roadmap, betul. Ya, nanti di bulan depannya apa lagi? Jadi orang jelas lah gitu. Makanya kan ketika orang terjun ke dunia NFT itu nggak asal-asalan. Jadi artinya Harus tahu semua blockchain itu apa. Oke. Metadata itu apa. Iya, biar enggak bukan kena tipu sih, Enggak biar sih. enggak tersesat juga gitu Iya. kan. Maksudnya dia sudah beli, ya terus nanti yang punya project ini tiba-tiba macet. Nah jadi kan Oke, rugi gitu iya. kan, tidak ada perkembangan lagi lah di projectnya dia itu. Oke, enggak misalnya kayak gini lah. Menurut sepengetahuannya Rian, yang Rian tahu ya. Banyak nggak sih orang yang mau membeli atau mengorder kerjaan ke seniman bilang gitu? Ya. Banyak nggak orang-orang yang model gitu? Oh banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Nah kalau dari yang udah Rian dapat kerjaan gitu, misalnya kayak gini, yang yang harga paling kecil sampai harga yang Paling tinggi. berapa yang pernah Rian dapat? Misalnya nih Om Dipo ngorder nih, Iya. Rian buatin gambar gitu. Oke. Jadi gini Om Depe, balik lagi lah gitu, kita main di website mana gitu, ada Oke. 99 Design, ada Fiverr, iya, itu kan 99 banyak itu kan Design, jasa orang yang ingin membuat NFT gitu. Tapi Oke. nanti balik lagi ke desainernya gitu. Iya. Ketika dia bertanya satu item tuh berapa dihargai. Misalnya kayak saya nih. Jadi untuk satu mata tuh itu $15. $15 satu Mulut mata. satu mata tuh yang sepasang ya, Oke. bukan satu mata ini. Iya. Sepasang lah gitu. Nggak mungkin lah dia buta sebelah. Iya, ada kali orang. Iya, tapi anggaplah segitu. Iya. Itu mata. Mata. Terus biasanya orang order kan nggak cuman mata. Enggak, jadi ada outfitnya juga gitu, kayak topi, tas, baju. Jadi itu cuma setengah, dia tuh nggak full gitu. Oh, nggak full Nggak ya. full tadi. Berarti Per item pokoknya 15. 15 rata-rata lah ya. Itu yang simple. Oke. Ini kan kita Makanya Om ngomongin Dipo jasa nanya kita nih, lagi. yang paling murah tuh berarti segitu rata-rata average-nya segitu ya, rata-rata ya. Tergantung sih. Kalau misalnya gini, dia tuh satu gambar, satu base. Base-nya beda lagi Om Dipe. Gimana tuh? Base itu kayak fisiknya doang gitu. Nah, fisiknya Oke. tuh harganya tuh tak jual tuh $50. Ini Fisik. base-nya doang. Maksudnya Oke. base-nya doang tuh kayak badan kita ini. Iya. Tapi itu belum termasuk unsur kayak mata, mulut, hidung, kuping, rambut, baju Oke. tuh belum termasuk. Ntar Om Dipo satu-satu nih kita bahas. Mulai Wah, gagas saya. mulai Coba kamu ngadepnya ke situ dong. Wah, oh iya ya. Jadi gini, base itu yang dimaksud base sama Rian adalah posisi, bukan? Iya, bisa Posisi dikatakan ya, posisi. base ya. Misalnya gini, badannya Rian lah. Badan. Ini digambar sama Rian. Cuman gambar badannya aja Badan aja. itu segitu. 50 $50. 50 US ya. Iya. Nah, sementara yang diorder sama orang itu kan nggak cuman base-nya aja. Enggak. Ada itemnya juga. Itemnya mata, hidung, mulut, ya, kuping, anatomi telinga. lah ya. Kuping nggak termasuk Om Dipe, karena dia tuh nyatu sama garis Masuk di lainnya. base lah ya. Base-nya ya. Ya, yang cuma bisa diganti ekspresinya itu mulut, mata, rambut. Jadi hidungnya tuh diam, kupingnya diam. Oke. Berarti ya kalian bisa hitung sendiri lah ya bahwa itu baru satu base dan item tambahan lah ya. Ya kan, item tambahan peritilannya tuh bisa ada beberapa. Itu baru satu kan? Iya, tapi kalau tapi kita kan desainer sama klien ini saling
tanya umpan balik lah gitu, apalagi tentang ide. Dia cuma memberikan basicnya doang ini. Oke. Nanti dia nanya lagi, bisa nggak kamu bikin item legend kayak gitu? kayak Item gimana yang cuma tuh? satu dah, yang tidak ada lagi dah setelah itu. Nah itu beda lagi harganya Om Dipe. Artinya hanya cuman satu itu yang Cuma satu. kamu gambar, tidak boleh kamu gambar yang Nggak sama. nggak ada. Yang dijual ke orang gitu. Ya, cuma satu. Misalnya bajunya tuh modelnya tuh lebih kayak ada motif-motif batiknya. Itu kan tuh detail banget dah tuh. Nah, itu bisa masuk ke item legend gitu. Oke. Ya. Setelahnya apa ya kalau di brand kayak kaos ini maksudnya kayak gimana ya? Ini mungkin Apa ya bahasanya? eksklusif kali. Ya. Limited edition. Limited edition. Oke. Ya, kayak gitulah. Jadi kan mahal, itu mahal kan? tuh. Mahal banget. Itu biasanya berapa ya? Kalau yang kayak gitu. Itu nyampe 20 ke atas lah gitu. Itu per item. 20 apa? $20 ke atas. $20 ke atas per item. Per item. Kan tadi kan tak jual 15. Oke. Item simple. Yeah. Tapi kalau udah makin rumit lagi, misalnya kayak kemarin dia bertanya dari mana, dari Lombok. Lombok itu di mana? Dia nggak tahu kan. Oh Bali tahu, itu Bali yang tahu. nanya orang mana? Nggak orang tahu. Polandia. Orang Polandia, oke. Tapi setelah dia bilang, oh ada sirkuit sana. Oh ini ketahui lah gitu. Kamu cerita bu, Lombok ada sirkuit. Ya, gitu. kan lagi booming gitu kan. Boom kan Ya. itu. Akhirnya dia bilang gini, bisa nggak masukin unsur tradisional Indonesia? Misalnya kayak batik gitu kan. Oke. Kayak cendrawasih kan termasuk punya Indonesia kan, Oh iya. cendrawasih. Nah itu jadi tak gabungin batik cendrawasih. Oke. Unsur tradisional tetap tak masukin ke sini Iya, gitu. iya. Biar ya kita jadi anak muda lah, jangan membuang punya leluhur lah gitu. Asik. Luar biasa kan. Jarang lah kita itu. Jadi nanti Om Dipe bakalan minta kita screen capture itu Yan ya. Ya. Yang yang pernah ngorder ke Rian contohnya siapalah namanya kan agar orang juga tahu ternyata ini loh yang Om Dipe maksud dengan ada sisi lain dari yang mungkin orang berpikir kenapa mungkin juga belum banyak di sini yang melakukan itu gitu loh maksudnya Om Dipe biar juga orang paham walaupun mungkin belum ke situ nggak apa-apa gitu. Sebenarnya apa ya, kita tuh tahu bahwa apalagi zamannya internet ini sekarang Iya kan. benar. Zamannya sosmed tuh ngeri lah gitu. Benar. Berita sekecil apapun langsung Tahu. langsung muncul gitu. Benar. Maka teman-teman di tongkrongan ini pada nanya, "Oh, kamu main NFT lah gitu." Kalau bahasa kita dipakai, "Oh, ente main NFT ya." Gitu. Oh iya gitu. "Oh, apa itu?" ya gitu. Mereka bertanya gitu. Tapi berarti Rian- termasuk itu mereka kan sudah tertarik lah gitu. Iya. Nah, Pertama kali Rian tahu NFT dari mana? dari Fiverr. Oke. NFT itu apa gitu sih nggak Iya, tahu jadi gitu. si Rian ini sebelum terjun ke dunia NFT dia nyemplung dulu ke yang namanya satu website tuh namanya Viper. Ya. Jadi si Viper itu adalah semacam agent. Ya, Ya semacam kayak agent. jasa lah gitu, jasa Ya, pembuat jadi grafis. si Viper ini memiliki klien banyak yang mengorder misalnya gambar apa, Ya, ataupun, macam-macam seni yang lain juga bisa musik, bisa apa gitu. Oh, Ya. macam. Nah, Rian menjadi terdaftar di Viper sebagai member. Nah, Rian mendapatkan kerjaan di situ, Ya. gitu. Akhirnya tahu NFT dari situ, dari Viper. Bukan, tahu dari kliennya. Tahu dari klien Kliennya. yang ada di Viper. Ya, cuma kan awalnya kan ketemu nih. Apa sih NFT? Gitu. Oke. Makanya bertanya, tapi akhirnya ya sudahlah ambil aja dulu. Kalau kita nggak ngelakuin nggak bakal tahu. Betul. Itu pun Berarti kamu nekat aja, nih? Iya jujur Om Dipo nekat ini, Oke. nekat ngerjain. Itu pertama kali bayarannya itu ini satu gambar, satu gambar $200. Satu gambar. Satu gambar, itu nekat $200. itu. Jadi dia nanya, bisa kamu bikin saya NFT? Saya bilang apa? Bisa. Tapi saya nggak tahu NFT itu apa. Oke. Jadi setelah saya kerjain, oh gini caranya, dia bilang ini pisah semua, mata dipisah, mulut dipisah. Jadi itu di Photoshop tuh dia punya tuh layar sendiri-sendirinya. Oh, Oke. jadi ini ya NFT. Maksudnya tuh kayak kita
mainan-mainan kayak anak cewek itu kan. Barbie itu bajunya bisa diganti pakai baju oke, ini, ngerti. ekspresinya rambutnya diganti. Oke, ngerti. Nah dari situlah itu baru sedikit tahu kan. Oh gambarnya kayak gini ya, kita bilang gitu. Ya. Akhirnya revisi, ya udah akhirnya bisa berani terjun lagi gitu. Jadi untuk gambaran Ya, gampangnya tuh kayak gini berarti. Mungkin biar teman-teman sedikit paham. Mulai nangkep Om Dipe nih. Kalau terjun ke dunia itu khususnya orang-orang grafis lah bilang. Jadi yang di order itu adalah misalnya nih utuh body ininya lah. Ya, setengah badan aja. Badannya Om Dipe nih bilang. Jadi Om Dipe order setengah badan. Layernya banyak berarti ya? Iya, karena kan terpisah-pisah. Terpisah-pisah kan? Apa tadi yang disebut dengan yang Rian Basic. base-nya satu, tapi tanpa ini tanpa mata, ini, mulut, elemen ini ya? itu rambut, baju, itu cuma kayak istilah gini, mohon maaf, telanjang. Oke. Nanti gitu. itunya harganya berbeda. Berbeda. Layernya beda berarti ya? Beda. Ada mata khusus mata di grup Iya, 1, iya, grup 2 baju, grup 3 mulut. Ya. Ekspresinya beda-beda, ada nangis, marah. Oke, tadi Om Dipe kan sempat nanya yang paling rendah anggaplah di angka 15 tadi kan ya, 15 US. Yang tertinggi yang pernah Rian dapat kalau dari yang produknya adalah NFT lah bilang. Maksudnya Om Dipa nih Kerjaan dari klien bilang. paling tinggi. Yang pernah nih, yang selama ini yang paling tinggi Rian dapat berapa? Itu awalnya tuh ini kan ngikut kontes. Oke, berarti dari kontes nih yang tinggi nih. Ya Om ngasih gitu kan. Ini ada kontes nih, kontes apa NFT. Ya boleh lah gitu ikut lah gitu. Cuma kita ikut kontes bikin base-nya doang. Maksudnya tuh nyatu semua. Kan kontes kayak gitu kan. Oke. Itu masih inget sekitar $400. 400. Cuma ya lebih Gede tinggi lah. webnya Iya, memang. ya gede. Akhirnya Lumayan menang kontes. Ya syukurnya alhamdulillah gitu. Next ke project beda lagi karena dia tuh suka sama kita gitu, masuk kerja kita. Akhirnya itu kalau nggak salah sekitar 200 item. 200 item dari si satu orang itu. Ya. Kan pertama $400 tuh udah terima uangnya nih. Ya ada potongannya lah tetap gitu. Ya, akhirnya lanjut ke project itu kalau nggak salah sekitar $1,000 dibayar. Oke. 200 item. Oh 200 item. 200 item tuh apa aja yang dibuat? Yang tadi tak bilang itu. Ada mata, ada hidung. Hidung nggak kan termasuk. Oh iya betul. Mulut, rambut, skin. Skin, oke. Ada yang pink, merah, hijau, gitu ya. gold, kayak gitu tuh. Apalagi pelangi, kayak gitu tuh. Ya. Outfitnya juga ada anting, kalung, tas, topi. Oke. Kayak gitu-gitu dah. Nah, biasanya kalau orang order begitu ya, itu kamu dibayarnya pakai apa? Pakai dolar. Enggak, maksudnya pakai apa sih istilahnya? Kan ada pilihannya tuh ada misalnya kayak PayPal atau langsung ditransfer atau ke kripto gini Om Dipe. Apa? Kalau kita bermain di webnya itu tuh kan kita harus ngikutin aturan diberikan di sana. Jadi si klien itu dari PayPal-nya tuh masukin dananya ke web itu. Oke. Nah, nanti setelah project sudah selesai barulah dari web itu kita transfer lagi ke PayPal. Berarti ke PayPal ya. Tetap ke PayPal, habis itu PayPal baru ke bank lokal. Oke. Ya, jadinya itu tidak boleh kita menerima istilahnya selain dolar. Oke. Kayak kripto tuh nggak boleh kita nerima gitu. Soalnya kan bakal melanggar aturan. Itu bisa di-ban lah akun itu. Seumur hidup lah. Permanen dah. Tidak bisa kembali lagi akun. Iya. Oke. Apa namanya? Yang tadi Om Dipe sempat kepikiran tuh. Banyak kalau yang setahu Rian pengen tahu nih yang pernah Rian tahu top penghasil
bisnis NFT inilah bilang di OpenSea ya yang paling besar, yang paling ini ya, paling populer populer marketplace. Itu topnya pernah di angka berapa mereka? Bukan saya ya. Maksudnya orang. Gitu, yang salah satunya satu lah. Ya bangga juga lah gitu bisa melihat Indonesia di peringkat nomor 1 di dunia loh. Dunia ini. Itu nama, kalau nggak salah nama NFT-nya tuh Karafuru NFT. Karafuru NFT. Dia tuh baru pertama muncul seminggu sudah top posisi 1. Iya? Gila. Baru seminggu daftar lah bilang ya, gitu. Ya kalau nggak salah lah gitu seminggu hitungannya. Karena kan baru nabrak ngecek lah gitu di OpenSea kan. Tiba-tiba udah posisi 1 mengalahkan yang lain. Ini siapa punya? Penasaran kan? Akhirnya buka Twitter, lihat Karafuru, punya Indonesia. Wah gila. Itu anak mana? Indonesia. Kalau nggak tahu ya? Tahu sih. Anak Jakarta ya. Ya Jakarta tuh mana? Karafuru ya. Karafuru. Berapa dia pernah menjual produk yang dia jual dengan harga tertinggi NFT? Di OpenSea? Satu gambar atau NFT. Yang tertinggi dia pernah jual tuh berapa? Pernah laku tuh di OpenSea. Banyak sih Om Dipa. Coba cek dulu. Yang sekarang ini. Yang sekarang. Itu kalau nggak salah di floor berapa aja. Soalnya kan yang jelas beda-beda lah setiap gambar yang dia jual gitu. Kita nggak tahu berapa. Maksudnya yang pernah tertinggi itu gimana kita cara tahu orang pernah menjual garapannya atau kerjaannya dia, harga tertingginya itu berapa? Oke, tunggu sebentar. Nah ini paling teratas ya. Soalnya kan muncul langsung ini. Itu sekitar 2.255 Ethereum. 2.255 Ethereum. Kalau di US convert ke US jadi berapa tuh? 6.656,25 dolar. 6.000 dah anggap ya. 6.000. Sedangkan satu Ethereum kali dah. Ya sedangkan satu Ethereum tuh nggak salah sekarang 42 juta. Satu koin Ethereum. Nggak anggap lah yang tadi ketika di-convert ke US jadi 6.000 lah anggap. Ya udah dikaliin 15.000 lah itu ya. Iya. Itu satu produk lah ya. Iya, satu produk. Edan sih. Jadi kayak sistem kalau tak lihat ya NFT ini di OpenSea itu kayak sistem pelelangan gitu. Ya memang akhirnya begitu dia sistemnya. Jadi orang tuh yang satu orang dengan memasukkan dana sejumlah $1 misalnya. Nanti ada orang kedua $3, orang selanjutnya lagi $4. Siapa yang paling tertinggi itu yang bakal dipilih. Sistem lelang. Lelang ya. Jadi gini ya Om Dipa. Dia tuh memakai waktu. Dia post. Waktu yang diberikan untuk di gambar ini sebanyak itu 3 hari. Nah, jadi orang tuh buru-buru itu memasukkan harga-harganya. Siapa yang paling tinggi dia bakal dapat. Nanti orang tuh jual lagi. Atau istilahnya tuh bid ya. Bid nih, 1 bit tuh berapa gitu kan? Ya, dilihat nanti siapa saya. Ya nggak tahu banyak lah tentang NFT, tapi setidaknya tahu sedikit lah itu. Karena Om Dipo juga masih bingung gitu masih kan. Awam lah ya. Waktu pertama kali juga ngelihat apa sih NFT itu. Dikasih info tentang NFT dan penasaran akhirnya nyoba ngupload ke OpenSea waktu itu. Pernah beberapa musik lah gitu. Enggak, belum. Om Dipo belum tahu banyak. Wah, sama berarti dong, gitu. Saya nggak pernah juga. Belum tahu banyak, makanya pengen ngobrol gitu biar minimal kita nambah wawasan lah gitu. Ya, Om Dipo atau mungkin juga ada teman-teman yang masih nanya-nanya gitu ya, NFT itu gimana sih cara kerjanya gitu. Nah, kalau yang Rian jelasin udah mulai kebayang bahwa kalau yang grafis mungkin akan jauh lebih mudah ya. Iya, karena kan dia bisa menggambar. Iya, maksudnya dia bisa buat sendiri gitu. Kalau grafis artinya sudah dipaparkan sama Riana. Sementara Om Dipo masih belum paham kalau musik itu mencari celahnya masih belum ketemu gitu loh.
belum ketemu, masih belajar, mesti belajar lebih banyak. Nah, oke, berarti Rian lebih cenderung selama ini sampai sekarang berarti lebih banyak mengambil kerjaan dari klien lah bilangnya. Iya. Bukan yang Rian membuat sendiri produk terus jual di OpenSea gitu ya. Enggak pernah. Pernah. Sama kayak Om Depa. Iya, karena kan Tiba-tiba terjun. iya, peluangnya kan ternyata lebih menarik kalau kayak ceritanya Rian bahwa akhirnya ketika justru efek sampingnya adalah sisi lainnya Rian bisa ngejual jasa. Ya. Itu kan lebih menarik. Kita tidak bisa menjual project apa yang kita meluncurkan, tapi Ada efek sampingnya kan. ya, saya bikin jasa aja lah, bikin NFT Iya, lah tapi gitu. itu kan ya seumuran kamu oke lah, itu udah bagus karena digadang-gadang sama orang NFT ini bakalan panjang. Ya apalagi kan sudah ada metaverse. Itu bakal terjadi. Makanya orang-orang ini sedang iya, terjadi. bakal kedepannya pasti itu. Apalagi orang-orang ini kan yang kejar-kejaran lah gitu bikin project NFT ya untuk besok di metaverse tuh. Yeah. Orang bisa bekerja di sana. Jadi pakai kayak VR itu lah, kacamata gitu. Iya. Bisa kerja di sana, bisa dia beli bajunya modelnya digital. Ya, jadi itu kayak permainan game. Iya, jadi Dia tuh punya istilahnya kayak gini loh, kayak icon tertentu lah kayak gitu tuh. Iya. Nanti dia bisa ke museum, dia bisa ke daerah sini. Ya virtual ya. Wah gila. Jadi metaverse. makanya kenapa orang-orang itu ngorder kerian misalnya itemnya kan banyak. Itulah yang bakalan dijual di metaverse itu nanti kan. Iya, pasti. Itu. Pasti itu. Iya, I see. Mulai paham. Yuk, kopinya Om Dep. Ini kan udah minum. Minum dulu lah, biar enak sekali ngomongnya gitu. Kalau project yang paling kan biasanya project tuh kayak gini deh. Om Depo pernah nih dapat project misalnya. Ngerasa misalnya dapat project gampang nih, sehari juga jadi, sejam jadi gitu. Nah, ada juga project yang lama lah, susah ngerjainnya. gitu, ya. Nah, Rian paling cepet misalnya dapat kerjaan nih, paling cepet pernah berapa lama ngerjain? Yang paling cepet? Paling cepet nih. Kalau lagi semangatnya nih. Bukan masalah semangat. Misalnya dapat kerjaan. Soalnya ada yang paling cepet kan pasti. Enggak juga sih, maksudnya kan tergantung. Kok saya ini lebih lari ada angan lah gitu maksudnya. Iya, memang sih seniman tuh rata-rata gitu. Iya, pas ada muncul rasa pengen bergambar. Nah, ada ya males-malesan gitu. Iya, lama jadi. Kalau dari sekian banyak yang pernah Rian dapat, yang Rian paling cepat ngerjain berapa? Cuma pernah sih dalam waktu 2 jam. 2 jam ya? 2 jam paling dikasih waktu. Jadi ini kayak challenge lah gitu si kliennya nih. Kalau kamu bisa jadikan dalam 2 jam, saya kasih kamu 2 juta. Dia bilang gitu. Oke, saya terima. 2 juta IDR berarti bukan US ya? Enggak. Wah, kalau 2 juta US tuh kamu udah nggak bakal begini. nggak bakal begini outfit saya. Nanti dong murah banget. Apa itu? Afiliator. Apa namanya? Jadi kan paling cepat. Oke, lanjut lagi kan. Jadi dikasih waktu 2 jam. Akhirnya tak kerjain. Kayak gimana sih gambar? Wah gila, detail banget. Iyalah, ada harga ada rupa lah kan. Makanya mikir aja lah, ini orang gila ya, saya bilang gitu. Kayak maksudnya kayak uang di Indonesia tuh 2 juta tuh berharga banget, banyak itu kita bisa hidup sebulan itu. Iya, betul. Bayar ini, bayar itu, belanja ini, belanja itu. Detailnya gimana? Dia minta detailnya, maksudnya detail tuh kayak gimana? Dari segi gambar, mau sekecil apapun tuh harus ada detail gitu. Akhirnya tak terima challenge-nya gitu. Cuma sejam. Yang dikasih 2 jam, sejam. Sejam kamu selesaiin tuh ya? Sejam, tak kasih gambar skate berapa menit gitu. Ya sebenarnya yang paling lama tuh mikir. Gambarnya cepat, mikir konsepnya. Kita mendapatkan idenya tuh, bahkan banyak referensi yang tak cari lah gitu. Dia minta gambar singa, tapi latar belakangnya tuh galaksi. Wah gila kan? Singa latar belakangnya galaksi. Setelah itu pakai cakar.
tangannya doang. Jadi setengah badan, cuma muka sama tangannya aja kasih lihat. Oke dah, udah dapat ini. Udah dapat gambar sketsanya. Oke, deal dia bilang, diterima. Pokoknya 2 jam dia bilang. Oke, saya bilang saya terima. Nah, itu enggak ngapa-ngapain, maksudnya enggak ke belakang bikin kopi, tetap fokus di tempat kerja. Sejam lah. Jadilah kaget dia. Wah, good dia bilang. Ya. Saya Itu senang klien langsung dari gambar. mana yang itu? Amerika. Rata-rata paling banyak Amerika. Oke. Berarti klien terbanyakmu adalah Amerika. Yang si klienmu yang membayar paling mahal dari mana? Yang Amerika. Amerika juga. Oke, yang paling mahal berapa pernah kamu dapat? Yang itu tadi ya? Yang dari kontes. Kontes beda Maksudnya, lagi. jangan ngomongin yang kontes dah. Yang dari langsung kerjaan dari klien. Pernah di angka berapa Rian? Pernah di angka $700. 700 Satu gambar. Berapa lama Rian ngerjain? Cuma 1 hari. Dia ngasih seminggu saya kerjain 1 hari. Karena kamu pengen cepet-cepet dapat 700 ya? Enggak juga sih. Oh enggak. Karena mood. Enggak. Terus Kan ke pending uangnya selama 14 hari. maksudnya? Jadi Ke-pending kerjaan yang kerjaan yang kita kerjakan ini selesai nih dalam 1 hari. Uang yang kita terima tuh nggak terima langsung, nggak masuk ke PayPal, nggak masuk ke Oke. dompet kita lah gitu. Ya, Jadi itu kita harus menunggu selama 14 hari dari websitenya. Makanya kalau Om Depo bilang, oh karena uangnya bercepat, enggak. Karena ada waktunya dia, 14 hari baru kita terima gitu. Oke. Enggak masalah lah kan nunggu 14 hari enggak lama juga. Ya, rokok-rokok aja. 700 ya kan? Ya, urus burung lah. Saya enggak tiba-tiba masuk. Nah. Tapi itu yang 700 tuh tidak terima bersih Om Depo. Ada potongan lah. Ada ya, fee-nya pajak sebesar 20%. Jadi gini, kalau dia tuh masannya $5, terima bersih $4. Ya. Semakin tinggi dia bayar, semakin besar juga biaya potongannya. Oke, berarti 20% ya. 20%. Nah, tapi nanti beda lagi kliennya. Ketika dia mau memesan, kena lagi dia fee. Oke, ya. Sebesar 20%. Makanya websitenya kaya. Udah dapat dari klien, dapat dari seller. Ya, karena websitenya itu adalah sebagai agent. Iya. Kan? Oke. Ya penghubung lah gitu antara klien sama Rian pertama kali belajar grafis dari mana? dari Om Hendra. Om Hendra. Ya iseng aja lah tuh waktu pandemi gitu kan. Kan kerjaan sebelumnya tuh Grab. Nah, sebelum pandemi tuh banyak banget lah orderan gitu kan. Akhirnya masuklah COVID kayak gitu tuh. Anjlok pendapatan. Tidak tembus lah, tidak tembus target lah gitu. Yang sehari itu kita dapat 10, cuma dapat 1. Oke. Yang artinya dalam seminggu tuh masih ingat cuma 50.000. Seminggu. Ya. Apa kita hidup? Ya. Nah, akhirnya kan Berarti mulailah. ya Rian pertama gini Om Depe, ada teman nawarin, kamu bisa mau gambar, kenapa nggak kamu bikin YouTube? Nah, Oke. bikinlah YouTube ini. Terus Tapi sudah mati mungkin sekarang. masih lah itu bisa dihidupin lagi tuh. Bikin YouTube, akhirnya terus? menggambar lah. Waktu tapi belum ke digital, belum pakai tab kayak gitu, masih pakai kertas sambil record lah gitu. Pakai kertas. Akhirnya ada berapa? Kalau nggak salah itu bulan puasa, masih ingat itu. Gambar-gambar, akhirnya Om Hendra lihat. Daripada kamu capek ngerot, itu pakai tab. Nah, bermula dari situ, akhirnya coba-coba, Om Hendra ajarin lah, nah, kayak gitu kan. Apa kita pakai Photoshop? Itu masih bingung, masih ngawak lah gitu. Gambar-gambar, enak ya. Nah, enggak perlu ngerot-ngerot gitu kan. Akhirnya Berarti kan kalau terhitung dari awal pandemi, berarti kan baru anggaplah 2 tahun Rian belajar kan? 3 tahun lah kan? 2020. Ya 2 tahun berarti ya? Akun belum 3 tahun akun. Akun belum 3 tahun. Belum. Terus belajar menggambar dari Om Hendra itu cuma dikasih seminggu. Udah paham. Photoshop tuh udah paham itu. Akhirnya buka-buka YouTube ini. Akhirnya tanya Om Hendra, di mana kita bisa jual gambar? Nah, dari situ apa sih website untuk pemula? Akhirnya kita lihat Fiverr gitu. Oke. Dan itu jujur Om Dipe, saya terjun tanpa ilmu.
ke dunia Fiverr. Oke. Istilahnya nggak ada basic. Apa sih Fiverr itu, gimana cara kerja, nggak tahu. Bikin akun, udah langsung terjun. Tiba-tiba ada yang order. Oke. Jadi jadinya tuh nunggu 2 jam, sorry. Jam 2 malam. Oke. Nunggu, karena kan di sana tempatnya rame pagi sana kan. Bayar ya, request, perbedaan kita send proposal ke klien. Akhirnya di Jumat, masih ingat pertama kali ya orderan. Hari Jumat setelah pulang Jumatan. Masuk orderan $5. Oke. Nah, itu pun jajahnya minta ampun gitu. Ya, jejah tuh takut. Iya. Oke. Akhirnya tak suruh Mendra. Ya. Curang kamu ya. Iya. Itu pun portofolionya Om Mendra tak pakai. Oh gitu ya. Oke, pantas kamu dapat kerjaan. Wah, kayaknya udah tak bilang kan modal nekat. Oke, Mungkin Om Dipa kalau saya nggak nekat nggak bisa saya begini sekarang. Oh iya dong. Iya. Ya harus nekat. Akhirnya kan Om Mendra ngerjain itu dapat bintang 4. Karena Om Mendra bilang, nggak usah lah pakai warna, pakai hitam putih aja udah ordernya segini. Oh ya iya aja, saya kan nggak tahu. Dapat bintang 4, anjlok akun. Tidak bisa lagi nerima kerjaan. Oh, rusak, gitu. klien nggak mau. Akhirnya tak hapus akun, Buat baru. buat baru. Nah, pas buat baru yang kedua akun ini kena ban. Terlalu banyak ngirim SMS untuk verifikasi. Oh gitu. Akun ketiga yang alhamdulillah lancar gitu. Akun ketiga masih ingat di bulan November 2020 ya. akun ketiga. Oke. Berarti kan baru terjun tapi udah langsung dapat hasil ya. Rezekimu lah tuh di situ. Iya. Nama sudah ya istilahnya pemula, tiba-tiba udah main internasional. Oh iya bagus dong. Kamu udah Nama sudah ada di internasional dan- websitenya gitu. Iya, namamu udah ada di Bangga website, sekali ya. ngelihatnya. Jadi nanti kita screen capture itu. Jadi masukin juga bahwa yang kita obrolin tadi kan bahwa ada loh website yang ini kalau mungkin ada teman-teman Ya, yang untuk pengen pemula itu, pengen tahu pengen gitu kan. Kerja freelance lah gitu. Iya, karena itu bagus. Ya pertama kan kalau gini Om Dipe, saya tuh kenapa memilih freelance? Ya karena gini, yang pertama ingin waktu bebas gitu. Iya. Tidak mau ada tekanan gitu. Saya sudah berapa kali lah kerja di tempat orang, ya gagal mulu. Yang pecat ya bos, yang bikin ulah ya saya. Ya iyalah, kalau kamu nggak bikin ulah mah nggak dipecat. Ya karena gini loh, saya disuruh saya nggak mau. Saya itu tidak suka disuruh. Akhirnya memutuskan lah, karena bapak ngomong gini, bapak setelah kamu selesai sekolah serah kamu kemana, dia bilang gitu. Iya. Ya, Jadi dan Om Rian ini Dipet, selesai sekolah kamu iya, tahun berapa kemarin? tahun 2017. 2017. Nganggur sekitar setahun. Iya, Itu sana sini lah, nggak tahu ngapa-ngapain, bingung. Buntu lah. Mau Ya, kerja apa enggak tahu. Iya, tapi kan sekarang udah ada hasilnya. Kamu harus seriusin itu. Iya. Nah, terus biasanya nih ya, kalau orang udah mulai enak nih kerja, terima uang, ya kan? Ya. Bayaran. Ya. Apa yang targetmu belum, yang kamu pengen tapi belum kamu dapat? Yang saat ini Ya. rumah. Oh ya bagus. Ya paling tidak subsidi lah, nggak apa-apa lah. Oh nggak apa-apa, itu impian yang harus kamu Ya capai. insya Allah lah. Sebenarnya targetnya tahun ini. Oh ya, Paling lama ya akhir tahun. luar biasa. Yang kedua ya nikah. Masih panjang perjalananmu ya. Kamu masih umur 23. Kamu harus nikmati nih. Soalnya gini Om Dipe, saya tuh pacaran sama dia tuh dari sekolah. Oh, Udah 6 tahun dan orang. ya nggak usah diomongin itu. Nggak usah diomongin. Makanya ya udah Iya. targetnya samain aja lah gitu. Iya. Tapi bagus cita-citamu. Nah, maksudnya Om Dipe di dunia kerjaanmu, apa targetmu yang belum tercapai? Apa ya? Ya Kalau tadi kan sempat Om Dipe nanya, kerjaan paling cepat itu berapa lama, kerjaan paling lama Ya. berapa lama, terus paling murah dan paling tinggi udah kamu jawab. ya. Sekarang kamu punya target apa kalau untuk kerjaan? Untuk kerjaan ya nggak tahu. Saya juga nggak pernah punya target. Nggak mikir itu ya? Nggak pernah. Pokoknya gini. Bagaimana cara saya tuh mengembangkan skill saya, itu yang pertama itu. Oke. Itu aja sih target di Pokoknya kerjaan nggak ada. Nggak pernah. Cuma berhenti lebih belajar lagi lah ya. targetnya tuh yang saya kejar lah gitu. Kayak kemarin itu tahun lalu tuh PC,
ROG gitu. Ya alhamdulillah dapat dalam sebulan Ya gitu. itu kan hasil dari Ya. kerjaan kamu membeli barang. Ya itu target juga. Soalnya Target pengen barang. banget gitu Bukan, ya. maksudnya yang Om Di pertanyaan ini kamu target saya harus ngerjain project dari ini gitu misalnya. Oh, nggak Ada pernah. nggak kamu? Nggak ada Nggak ya? pernah. Oke. Yang penting dapat aja kerjaan dah. Ya udah itu Oke, aja, nikmati. syukur lah Ya, gitu. sip. Soalnya ya gitu. Yang paling terpenting ya skill. Soalnya skill kita kalau meningkat ya jelas lah harga kita naik juga ya gitu. Pasti itu. Nah, kalau skill masih rendah kita jual mahal siapa mau beli? Nggak ada. Ya. Skill tinggi pasti orang datang. Eh, Pasti. Tanpa kita mencari, orang yang nyari. Nah, NFT. gitulah. Murah banget. Ya, saya jadi intrakan sih. Untung nggak jadi afiliator. Buset. Nggak boleh gitu. Dong udah begini saya. Nggak boleh gitu. Oke, jadi itulah paling nggak Om Dipo udah paham. Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran dengan satu konsep dari NFT, ya setidaknya bahwa ketika memang mungkin masih dirasa terlalu susah untuk akhirnya menghasilkan satu transaksi di marketplace ketika kita punya produk ya bilanglah gitu atau karya yang diupload dan ternyata aduh kok ribet ya nggak laku-laku atau apalah gitu. Ya. Jadi ada sisi lain yang mungkin bisa juga menjadi alternatif buat teman-teman coba gitu loh. Coba Ya aja dulu. kan dicoba bisa join di Viper atau bisa langsung ke marketplace-nya diupload dan melakukan komunikasi sama sesama member kali ya. Member. Ya kan lebih kepada itu. Jadi temannya bisa network. Jadi itu punya wadah kayak Discord kayak gitu tuh. Oke. Discord tempatnya. Ada ya? Ada. Okay. Discord larinya itu. Discord, Kita kan ya, orang-orang Discord, sering chat sana. Situ ada tim-timnya gitu. Jadi itu ngasih tahu project-projectnya setiap hari. Iya. Sneak peek lah bahasanya gitu. Oke. Ya, mulai paham. Dari sana mereka berkomunikasi dari Discord itu. Oke, dari situlah akhirnya menghasilkan project-project itu Ya, tadi ya. ada roadmapnya, terus tahun depan tuh apa lagi, ada eventnya, gitu lah. Pokoknya kita beli tuh, misalnya ada feedback. Kita membeli, apa yang kita dapat dari NFT ini. Bukan cuma sekedar kita beli, ya udah lepas, enggak. Ya. Kita harus tahu lah gitu, apa sih, apa yang kita dapat dari dia ini. Oke. Ya, paling enggak ini sebagai sesi awal, sesi pertama. Nanti kita ada sesi lain lagi di lain waktuan kita ngobrol lebih panjang tentang apa itu Discord. Ya kan? Boleh. Itu karena kalau kita bahas semua sekarang banyak banget orang nanti malah bingung gitu. Nah, tapi lebih fokus kepada ternyata ada sisi lain di luar bicara bahwa kita mengupload si karya itu di marketplace, bahwa ternyata di balik itu ada sebuah peluang yang bisa diambil oleh teman-teman, bahwa tidak melulu bicara tentang karya terus kita menunggu laku kan gitu. Ternyata ada sisi lainnya bahwa bisa menghasilkan sebuah peluang dari si marketplace itu yang kita bisa menjalin satu network di situ. Oke, mungkin segitu dulu podcast malam ini. Artinya bahwa banyak hal yang bisa dilakukan dan kesimpulannya nggak usah takut untuk mencoba. Ya kalau nggak pencoba nggak tahu kita. Nggak tahu kan. Dan tidak kalau akan ada hasil. Berani kayak saya yang modal nekat silakan. Iya, nekat dulu aja, ya kan. Nanti Intinya kalau kalau memang kita nggak bisa dikerjain ya udah. Ya kalau gitu, intinya kalau ya kita kan? tidak pernah mencoba nggak bakal Nggak tahu. bakalan tahu. Oke. Itu aja intinya. Setelah kita mencoba, gagal, ya sudah. Itu jadi pelajaran buat diri sendiri gitu. Oke. Jadinya gimana cara kita ke depannya lah. Yang pengen kegagalan itu jadi ilmu. Iya. Soalnya karena guru terbesar dalam hidup saya itu ya Pengalaman. Oke. Ya, itu satu caption yang menarik dari Rian. Asik. Ngopi dulu Rian seluruh. Rekom namanya. Kalau pengen tanya-tanya, Facebookmu apa ya? Siapa tahu nih ada teman-teman yang pengen nanya, itu kan ngobrol sama kamu. Ya Rian Rekong lah. Rian RIAN RE RIIAN REKON.
Oke, Rian Rekong. Ya. Nanti siapa tahu ada teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang hal yang kita sudah obrolin tadi, silahkan di add Facebooknya sama IG ya. IG-mu sama ya? Oh enggak, IG-mu tadi apa sih namanya? Digital Hand Illustrator. Digital Hand Illustrator. Ya. Oke. Nanti kita screen capture. Asik. Oke, seperti itu teman-teman. Sampai jumpa lagi di sesi yang berikutnya. Oke, jangan lupa follow ya. Oke, follow. Follow. Nggak follow. NFT. Nggak tahu. Murah banget.